Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali kita bertemu setelah sekitar 1 minggu tidak upload video ya, karena memang sudah mendekati SKP. Mungkin nanti akan saya buatkan satu video untuk tips dan triknya untuk SKP sesuai pengalaman saya ya. Namun untuk teman-teman yang masih belum tes, saya kira masih banyak sampai bulan Desember. Ini bisa untuk latihan, terutama untuk TIU, ada deret, terutama deret ribuan, dan penalaran analitik posisi duduk yang sepertinya memang banyak keluar. Nah, untuk kali ini akan saya bahas bagaimana untuk update soal tentang kedua topik ini, kedua kisi-kisi ini. Baik teman-teman, langsung aja untuk soal nomor 1, kita awali dengan deret ribuan. Nah, teman-teman, kalau ada soal tentang deret, entah itu puluhan, ratusan, ribuan, teman-teman amati dulu ya, untuk pergerakannya ya, atau perubahan dari suku satu ke suku selanjutnya ini apakah ada konsistensi naik terus, apakah naik turun. Nah, untuk soal nomor 1 ini kita cek teman-teman. Ternyata untuk polanya naik terus 887, kemudian 1387 dan naik terus sampai 6000. Maka kita patut curiga bahwa untuk soal nomor 1 ini deretnya deret satu lari. Nah, artinya apa teman-teman? Deretnya polanya terus antara U1 ke U yang kedua. Nah, kita cek ya. 887 ke 1387 ini apa operasinya teman-teman? Ini tidak mungkin dikali, tidak mungkin dibagi karena tidak logis keduanya ini. Dan juga tidak mungkin dikurangi ya, tidak logis. Makanya ini pasti tambah atau penambahan ya. Kalau mau kita cek 887 ke 1387 ini adalah plus 500 teman-teman. Nah, setelah itu kita cek dari 1387 menuju 2774 ini apakah ini perkalian, penambahan, pengurangan, atau pembagian. Kita eliminasi untuk pembagian dan pengurangan, tinggal penambahan atau perkalian karena naik. 1387 kita kali 2 adalah sekian, 2774. Artinya ini dikali 2. Nah, kemudian teman-teman, setelah 2774 menuju ke 3274 ini ternyata punya kesamaan kembali ke awal, plus 500 teman-teman. Nah, begini. Artinya untuk pola soal nomor 1 itu adalah pola satu lari atau lari 1. Polanya adalah 2 kali pengulangan ya. Plus 500 kali 2 kembali lagi plus 500 kali 2. Otomatis ini pasti kali 2 teman. 3274 ini kalau dikali 2 menjadi 6548 ya, kali 2. Otomatis teman, kalau kita lanjutkan berarti ini pasti plus 500. Nah, kalau kita plus 500 ini menjadi 7048. Jadi antara B dan D ya, ini pasti salah. Nah, ini salah, ini salah. Nah, karena masih ada dua jawaban, maka kita tinggal teruskan ya. Karena ini tadi harganya adalah 7048, maka tinggal kita kali 2 di sini menjadi 14.096 ya, 14.096. Jadi jawabannya adalah yang D. Jadi begitu teman-teman ya, untuk soal nomor 1 bagaimana kita melihat polanya, lari berapa. Kebetulan ini adalah lari 1 melihat dari konsistensi kenaikannya. Sekarang nomor 2 teman-teman. Nah, ada soal hampir mirip ya, 1346 kemudian turun ternyata teman ya. Ini turun. Setelah turun kemudian dia naik lagi ya. Setelah dia turun kemudian dia naik lagi. Nah, kemudian ini naik lagi sedikit ya, naik lagi. Kemudian naik lagi. Loh, berarti ini polanya tidak akan ketemu kalau polanya lari 1. Berarti coba kita cek untuk lari 2 teman-teman ya. Karena konsistensinya tidak logis untuk pola lari 1. Sekarang karena lari 2 teman, maka kita tinggal cek di sini. Nah, begini dan begini. Nah, sepertinya mulai ketemu kalau kita pakai lari 2. 1346 menuju 2096 itu tidak logis kalau dibagi, dikurangi, ataupun dikali ya. Nggak mungkin. Maka ini pasti penambahan. Berapa penambahannya? 1346 menuju ke sini adalah 750. Nah, teman-teman bisa cek ya. Berarti teman, kalau mau kita buktikan selanjutnya pasti plus 750 lagi. Apakah benar teman-teman? Ya betul.
2096 menuju 2846 adalah plus 750. Berarti kalau mau kita lanjutkan ke sini pasti plus 750. Berapa teman hasilnya? Kalau mau kita tambah 3596. Nah, jawabannya adalah yang B, teman. Nah, karena satu-satunya yang punya angka 3596 adalah yang B, maka yang lain pasti salah. Berarti kalau mau kita buktikan bahwa B itu benar, kita cek teman-teman ya. 1124 menjadi 2248 adalah dikali 2. Berarti ini pasti dikali 2, teman-teman. Nah, betul kan? 2248 kali 2 jadi sekian. Berarti kalau kita kali 2 menjadi berapa ya, teman-teman? Kalau tadi sudah ketemu 3596, berarti kalau kita kali 2 8992. Betul kan? Nah, jadi jawabannya adalah yang B untuk soal nomor 2. Sekarang polanya adalah lari 2, teman-teman ya. Tadi ya teman, kuncinya kalau untuk konsistensi lari satunya terlihat aneh, tidak logis, maka cari lari 2, begitu. Kalau kemudian nomor 3 teman, nah ini teman harus cek ya untuk kenaikannya ya, naik terus ya artinya. Nah 1103, 1200 sekian, naik lagi 2300 sekian, naik lagi 3000, naik lagi 5000. Berarti kita patut curiga bahwa ini adalah pola tarik satu. Kita cek teman-teman ya. 1103 ke 1222. Ini sepertinya penambahan ya, penambahan. Tapi ternyata kalau mau kita cek teman, ini kalau ditambah suku pertama dan suku kedua kalau kita tambah, ini ternyata menghasilkan suku ketiga. Ya. Jadi 2325 itu adalah penambahan dari U1 ini ditambahkan U2 ini sama dengan U3. Nah, maka kalau pola ini teman-teman harus ingat bahwa ada yang namanya deret Fibonacci, di mana deret ini suku selanjutnya adalah penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Maka kalau kita mau cek teman-teman, apakah 3547 ini benar penambahan dari 1222 ditambahkan 2325, betul ya. Kita cek aja ya, 2 tambah 5 pasti berakiran 7, berarti ini benar. Maka ini sama dengan begini ya. Jadi sekarang U ke-2 plus U ke-3 ini menjadi U ke-4 kan begitu. Jadi memenuhi dari syarat dari Fibonacci. Maka kalau mau kita teruskan teman-teman, ini mau kita tambahkan pasti hasilnya seperti ini ya. Nah, maka untuk mencari jawaban yang ini kita tambahkan juga. Nah, yang mana teman-teman? Jawaban yang titik-titik pertama ini kalau kita jumlahkan teman-teman pasti berakiran 9 ya, karena 7 plus 2. Maka untuk jawaban A salah berakiran 1, jawaban C salah berakiran 7, jawaban D salah berakiran 2, tinggal B dan E. Maka kalau mau kita jumlahkan teman ya, 3.500 kalau ditambahkan 5.800 pasti lebih dari 9.000 ya. Pasti jawabannya adalah yang ini teman. Nah, 9.419 pasti ketemu di sini 9419. Maka kalau mau kita jumlahkan lagi teman, nah ini tambahkan pasti jawabannya 15.291. Apakah benar berakiran 1? 2 plus 9 pasti berakiran 1 ya. Jadi ini benar 15.291 ya. Jadi ini adalah deret Fibonacci untuk soal ketiga ya. Teman harus ingat ya, untuk Fibonacci ciri-cirinya suku selanjutnya adalah penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Oke teman-teman, sekarang kita nomor 4, soal kisi-kisinya penalaran analitik posisi duduk. Ada pemuda-pemudi yang datang ke bioskop dengan posisi duduk mereka sejajar dengan urutannya A sampai H. Berarti ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kalau kita beri nama ya, kursi A, B, C, D, E, F, G, H. Untuk orang-orangnya ada Aldi, Berta, Ciko, Doni, Endah, Vila, Gilang, dan Heni. Mereka akan duduk dengan urutan yang ditentukan sebagai berikut. Maka teman-teman kita harus cek yang syaratnya pasti dulu. Apakah Doni duduk tepat setelah Vila dan Heni ini syarat pasti? Tidak. Ini bisa sembarang. Berarti kita harus menyediakan 3 kursi yang diisi oleh Doni, Vila, dan Heni. Kemudian Ciko duduk di kursi C. Nah ini syarat pasti. Maka Ciko pasti di sini, di kursi C. Kemudian apakah Berta tepat duduk satu urutan setelah Indah ini? Pasti tidak. Ini bisa bebas. Yang pasti adalah pada soal, jika Adi duduk di kursi H, maka Adi pasti di sebelah sini, teman-teman. Nah, sekarang kita cek satu persatu untuk opsinya. Vila duduk di kursi G. Kalau Vila duduk di sini, maka Doni tidak dapat posisi duduk, ya, karena
Doni ini duduknya tepat setelah Villa dan Heni. Kalau kita sepakati bahwasanya untuk urutannya ke sana ya, A sampai H. Nah, berarti setelahnya Villa dan Heni pasti ada Doni. Kalau Villa di G, maka Doni tidak dapat tempat duduk. Dia berdiri untuk melihat filmnya ya. Maka ini salah untuk opsi A, Villa tidak duduk di kursi G. Yang B, Berta duduk di kursi E. Kalau Berta duduk di kursi E, maka ini menyalahi untuk aturan satu, bahwasanya Doni duduk tepat setelah Villa dan Heni. Maka kita harus menyediakan 3 tempat duduk bagi Doni, Villa dan Heni. Maka kalau Berta di sini tidak ada 3 slot kosong yang akan diisi ketiga orang itu, Doni, Villa dan Heni. FG 2 slot, AB 2 slot, tidak ada 3 slot untuk ketiga orang itu. Maka Berta salah. Berta tidak duduk di kursi E. Doni duduk di kursi D. Doni di sini sekarang. Apakah ini tepat? Tidak, karena menyalahi untuk syarat yang A. Doni duduk tepat setelah Villa dan ini ada tepat ya teman. Tepat setelah Villa dan ini. Berarti kalau Doni duduk di D, harusnya B ini ada Villa dan C ada Heni. Padahal si C ada Ciko. Nggak mungkin kan si Heni di pangku si Ciko? Nah, kan nggak mungkin ya. Maka untuk opsi C ini salah. Doni tidak di kursi D. Kemudian Heni duduk di kursi B. Nah, ini juga salah karena Doni, Villa, dan Heni harus punya 3 slot kosong. Kalau Heni duduk di kursi B, maka hanya ada 2 slot kosong A dan B yang tidak mungkin ditempati oleh Doni, Villa, dan Heni. Maka ini salah. Heni tidak duduk di kursi B. Satu-satunya yang tepat adalah yang E, teman-teman. Endah duduk di kursi A. Kalau kita cocokkan Endah di sini ya. Kemudian syarat ke selanjutnya, Berta tepat duduk satu urutan setelah Endah. Nah, ini tepat. Berarti ada Berta di sini, teman-teman. Nah, kemudian Doni ini kemungkinannya nggak mungkin D dan E ya, antara F dan G. Kita ambil aja ya yang sini ya, yang Doni di sini, kemudian Villa. Nah, ada Heni. Nah, sisanya bebas. Itu untuk siapa ya? Yang belum ya. Si Gilang ya. Ini Gilang di sini. Nah, ini baru tepat, teman-teman ya. Doni duduk tepat setelah Villa dan Heni, kemudian Ciko duduk di kursi C, Berita tepat duduk satu urutan setelah Endah, Gilang bebas, dimana sisanya di G. Begitu teman ya untuk soal nomor 4, cara mengerjakannya, cari syarat yang pasti dulu, yang prosedurnya pasti, yang letaknya pasti. Itu akan lebih mempermudah teman-teman sekalian. Sekarang lanjut nomor 5, teman masih posisi duduk, sekarang misalnya bundar ya teman. Julio, Dedi, Heri, Beni, Enda, Santi, Wenda, dan Cinta akan duduk di meja bundar dengan syarat. Baik, kita buat untuk lingkarannya teman. Nah, ini ada lingkaran meja bundarnya ya. Nah, berarti kalau ada 8 orang, berarti ada posisi di sini, kemudian di sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sini, kemudian sini, dan terakhir di sini. Nah, ada 8 orang di sini. Sekarang kita cek untuk syaratnya. Julio duduk berhadapan dengan Endah. Endah lagi nih, Rek. Muncul mana ini Endah ini? Nah, sekarang paling mudah ya, bebas ya. Julio dan Endah ini harus berseberangan. Berarti, teman, kita harus cermati ya, teman-teman. Untuk berhadapan ini, saya kira berhadapan ini sama dengan berseberangan ya. Berseberangan. Artinya mukanya berhadapan ya. Tidak miring ya. Tidak miring dengan sudut tertentu. Harus berhadapan tepat. Plok gitu ya. Maka kalau Julio di sini, nah, ini Endah pasti di sana ya. Jadi mukanya saling berhadapan, plek ya. Kalau Endah di sini mungkin dia berhadapan dengan Julio tapi dengan sudut tertentu ya. Kalau misal Endah di sebelah sini atau di sini, dia tetap berhadapan tapi dengan sudut tertentu. Ini tidak sesuai dengan konteks berhadapan ya atau berseberangan lah ya. Maka kita centang untuk syarat pertama. Doni duduk bersebelahan dengan Julio. Lah ini kalau bersebelahan saya kira tidak ada masalah ya. Dodi di sinilah ya. Maka kita clear untuk kedua. Kemudian ada 2 orang yang duduk di antara Heri dan Cinta. Nah, ini syarat yang nggak pasti. Kita ajarkan untuk belakangan. Kemudian jika Heri duduk di sebelah Julio, maka Heri pasti di sini ya. Nggak mungkin Heri di temannya Dodi ya. Nggak mungkin Heri di pangku Dodi ya. Nggak mungkin. Nggak mau dia Dodi memangku Heri. Pasti Heri duduknya di sebelahnya kanan dari Julio. Maka tinggal kita cek teman untuk opsinya yang tepat yang mana. Kalau Heri dan Cinta ya ada 2 orang duduk di antara mereka, maka Heri kan pasti di sini nih. Nah, Heri pasti di sini. Kalau Cintanya kemungkinan kan ada dua kursi di antara mereka ya. Kalau Heri di sini kemungkinan Cinta kalau enggak
di sini ya, Sinta. Nah, ya di sini. Nah, di sini Sinta. Nah, karena untuk posisinya yang bawah ini sudah ditempati oleh Endah, nggak mungkin Sinta dipangku oleh Endah ya. Maka untuk opsi yang ini keliru. Berarti Sinta pasti posisinya di sebelah sini ya. Jadi ada dua orang, siapa? Julio dan Dodi yang duduk di antara Harry dan Sinta. Clear. Ini sudah clear. Maka kita cek untuk opsinya. Sinta duduk di sebelah Endah. Apakah itu benar? Salah. Karena Endah duduk satu kursi setelahnya Sinta ya. Ini ya, ini tak kesalahannya. Kemudian yang B, Dodi duduk di sebelah Harry. Apakah Dodi seperti itu? Tidak. Dodi di sebelahnya Julio dan Sinta. Maka ini salah. Harry duduk berhadapan dengan Sinta. Nah, baik teman, ini harus kita cermati dengan baik ya. Kalau Harry di sini, maka kalau ada narasi berhadapan, maka dia berhadapan ke sini teman ya. Nah, begini, berarti dia tidak berhadapan langsung dengan Sinta. Ini mungkin Harry berhadapan dengan Sinta, tapi ada sudut tertentu. Nah, kalau mau lurus ya teman, maka lurusnya Harry pasti sebelahnya Sinta. Maka ini kurang tepat. Nah, ini ya, teman tetap kesalahannya untuk opsi C. Endah duduk di sebelah Dodi. Apakah itu tepat? Salah ya. Endah jauh sekali dari Dodi. Maka ini salah. Sinta duduk di sebelah Dodi. Nah, ini yang tepat, teman. Sinta duduk di sebelah Dodi. Ya, Dodi sebelahnya Sinta. Saya kira clear untuk soal nomor 5. Posisi duduk bundar, meja bundar adalah yang E. Nah, itu yang perlu dicermati adalah narasi berhadapan, teman ya. Berhadapan ini memang mukanya harus lurus ya. Tidak ada noleh dikit ya. Tidak ada toleh-toleh ya. Harus lurus, tidak ada sudut tertentu, wajahnya berhadapan. Baik teman, 5 soal tadi saya ambil dari paket tryout prediksi dari Siap Jadi ASN. Bagi teman-teman yang masih belum tes ya, bisa beli paket ini, ada volume 1 ya, 1, 2, dan 3. Nah, ini ada 3 paket yang teman-teman bisa buat latihan. Saya kira sudah saya cek semuanya untuk TWK, TU, dan TKP-nya semuanya mirip dengan soal tahun ini. Sehingga teman-teman kalau beli 3 paket ini sudah siap untuk perang dengan SKD ya. Teman-teman untuk belinya bisa langsung di kolom deskripsi. Bisa lebih murah kalau belinya grosiran ya, hingga 5 teman. Nah, ini hingga 20.000 koin. Dari awalnya harganya 25.000. Bisa lebih murah kalau belinya bareng-bareng ya, teman. Langsung untuk cus di linknya di deskripsi. Bisa masukkan kode BRSN kalau mau beli paketnya lengkap ya, teman. Jadi teman, untuk persiapannya silakan bisa langsung menuju Bimbel Siap Jadi ASN untuk pembelian paket super prediksi volume 1, 2, dan 3. Baik teman, itu 5 soal yang keluar untuk tahun ini tentang posisi duduk dan deret ribuan. Semoga ini bermanfaat teman-teman bagi yang belum tes. Yang sudah tes, semoga mendapatkan hasil yang terbaik masuk ke rankingan. Yang belum tes, semoga mendapatkan kelancaran sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.